Teknologi touchscreen itu bukan barang baru bro. Kalau lo pikir ini muncul barengan sama iPhone pertama tahun 2007, lo salah besar. Akar teknologinya itu udah ada sejak tahun 1960-an. Yap, tahun dimana rambut orang masih disasak tinggi dan TV masih hitam putih. Orang pertama yang created menciptakan teknologi layar sentuh adalah E.A. Johnson, seorang ilmuwan dari Royal Radar Establishment di Inggris. Waktu itu dia bikin sistem layar sentuh berbasis kapasitif. Tapi bukan buat HP, buat sistem kontrol lalu lintas udara. Lalu pada tahun 1970-an muncul resistive touchscreen yang dikembangkan oleh George Samuel Hertz. Dan pada tahun 1980-an teknologi ini mulai digunakan di industri, termasuk untuk komputer dan mesin kasir. Tapi pada masa itu layar sentuh masih bisa dibilang pemalu, butuh ditekan kuat, lambat responnya dan nggak multi touch. Barulah ketika Apple iPhone keluar tahun 2007, boom, dunia seolah tersadar bahwa layar sentuh bisa jadi bagian utama dari interaksi manusia dan mesin. Sejak itu, produsen gadget berlomba-lomba menjadikan layar sentuh sebagai fitur wajib di hampir semua perangkat. HP, tablet, laptop, bahkan kulkas pun sekarang bisa disentuh bro. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang lebih sense tapi tetap santai. Pernah nggak kepikiran gitu, kenapa layar HP lu itu bisa tahu jari lu nyentuh bagian mana? Ya, jawabannya ada di lapisan-lapisan tersembunyi di balik layar kaca. Kalau kita bongkar layar sentuh, kita bakal nemu lapisan-lapisan seperti ada lapisan pelindung atas. Ini biasanya kaca keras atau Gorilla Glass supaya nggak gampang lecet atau pecah. Dan kedua, ada lapisan sentuh tengah. Nah, inilah otaknya touchscreen. Ketiga, itu ada lapisan layar bawah atau display. Ini tempat gambar di mana ditampilkan gitu. Nah, yang bikin layar bisa merasakan sentuhan adalah lapisan tengah. Disinilah teknologi yang sesungguhnya bekerja. Ada dua jenis teknologi utama yang biasa dipakai, kapasitif dan resistif. Masing-masing punya cara sendiri dalam mengenali sentuhan. HP modern kayak iPhone, Samsung, atau Xiaomi biasanya pakai layar kapasitif. Ini jenis layar yang nggak perlu ditekan kuat. Cukup disentuh ringan aja langsung merespons. Tapi gimana nih caranya? Layar kapasitif ini punya jaringan kawat super tipis yang tersusun kayak garis-garis horizontal dan vertikal, mirip kain batik atau jaring laba-laba super kecil. Jaringan ini dialiri arus listrik terus-menerus, dan saat jari kamu menyentuh permukaannya, tubuh kamu yang ternyata bisa menghantarkan listrik bakal menyerap sebagian kecil dari medan listrik itu. Nah, di titik kamu nyentuh, ada perubahan medan listrik kecil banget nih. Sistem sensor layar langsung mendeteksi perubahan itu dan tahu dengan tepat di mana kalau lo nyentuh gitu. Keren kan? Ya, tapi pertanyaannya sekarang, kenapa jari kita bisa menghantarkan listrik? Nah, tubuh kita itu baterai berjalan bro. Tubuh manusia itu ternyata konduktor listrik alami. Bukan karena kita superhero kok kayak elektro, tapi karena tubuh kita ngandung air dan elektrolit, yaitu partikel bermuatan ion yang bisa bawa arus listrik. Air di tubuh kita bukan air putih biasa, tapi kayak akan ion-ion seperti natrium, kalium, dan klorida. Jadi saat jari lo nyentuh layar kapasitif, kamu jadi bagian dari sirkuit listrik mini yang bikin sistem-sistem ngukur koordinat sentuhanmu gitu. Makanya juga kalau kalian pakai sarung tangan, layar jadi gak responsif kan? Karena sarung tangan biasa itu bukan konduktor, gak bisa bawa listrik bro. Tapi lucunya, orang di Korea pernah rame-rame beli sosis buat pakai sebagai stylus waktu musim dingin. Sosis ternyata punya cukup kadar air dan garam, jadi bisa ngelakuin kerja jari kita. Sentuhan lezat bukan? Layar resistif itu tipe yang butuh sedikit paksaan. Biasanya kalian nemu di ATM, mesin tiket stasiun, dan restoran fast food. Layar ini bisa dipencet pakai apa aja, stylus, kuku, pulpen, bahkan kunci motor. Asal jangan pakai palu aja gitu. Teknologinya itu simple, tapi bener-bener brilian bro. Terdiri dari dua lapisan. Lapisan yang pertama atau lapisan atas itu terdiri dari plastik lentur yang bisa ditekan, dan lapisan bawah atau yang kedua itu kaca yang lebih kaku. Nah, kedua lapisan ini dilapisi bahan konduktif dan dipisahkan oleh ruang udara tipis banget. Saat kalian tekan layar, lapisan plastik dan kaca bersentuhan, titik kontak itu bikin aliran listrik tertutup dan sistem tahu kalau kalian pencet di mana gitu. Analoginya kayak kalian neken kantong plastik berisi selai, bagian yang ditekan bakal kelihatan jelas gitu. Karena sistem ini pakai tekanan, responnya lebih lambat dan kurang presisi, tapi bisa dipakai di kondisi ekstrim seperti tangan kotor atau pakai sarung tangan. Itulah kenapa sistem ini masih banyak dipakai di dunia industri. Nah, gak cuma kapasitif dan resistif nih, ada juga beberapa jenis layar sentuh lain yang lebih canggih atau unik. Yang pertama itu ada infrared
touchscreen, yaitu pakai sensor cahaya inframerah di tepi layar. Kalau jari kamu menghalangi sinar, sistem tahu lokasi sentuhan gitu. Ada yang kedua juga ada Surface Acoustic Wave. Ini digunakan gelombang suara ultrasonik di permukaan layar saat kalian sentuh gelombangnya terganggu. Dan ketiga ada Optical Imaging. Kamera dan sensor mendeteksi posisi jari berdasarkan bayangan dan pantulan cahaya. Dan keempat ada Projected Capacitive. Versi upgrade dari capacitive biasa, bisa deteksi multi-touch, cubit layar buat zoom dan lain-lain. Nah, masing-masing tuh punya kelebihan dan kekurangan, tergantung di mana dipakai. Tapi yang pasti semuanya sama-sama pintar dalam menerjemahkan sentuhan jari perintah. Fitur multi-touch alias bisa pakai 2 atau lebih jari itu baru benar-benar ngehit setelah iPhone mengenalkannya. Tapi itu bukan cuma gimmick, ada sains canggih di balik kemampuan layar mengenali banyak titik sentuh sekaligus. Layar multi-touch biasanya projected capacitive, punya sensor grid 2 arah yang bisa baca perubahan kapasitansi di lebih dari satu titik dalam waktu bersamaan. Artinya kalau kamu cubit layar buat ngezoom, sistem ngerti 2 jari kamu gerak saling menjauh, bukan cuma satu titik doang. Dulu sistem resistive nggak bisa begini karena dia cuma bisa deteksi satu titik tekanan doang. Tapi sekarang hampir semua HP modern bisa multi-touch sampai 10 jari. Cuma jangan semua dipakai buat nonton TikTok aja ya guys ya. Walaupun keren, touchscreen juga punya kelemahan guys. Salah satunya air dan kotoran. Bisa bikin sistem bingung. Kalau tangan kalian basah atau layar kotor, sistem bisa ngira ada banyak titik sentuh palsu. Pernah nggak sih kalian ngetik di HP terus tiba-tiba ngetik sendiri gara-gara kena air? Nah itu karena sistem salah deteksi bro. Touchscreen juga rawan rusak fisik karena terus disentuh dan digesek. Makanya banyak HP sekarang pakai lapisan pelindung seperti Gorilla Glass atau Ceramic Shield yang super kuat tapi tetap responsif. Bro, touchscreen itu bukan cuma teknologi tapi jembatan antara manusia dan mesin. Dan siapa sangka sesuatu yang dulunya cuma ada di film SCP sekarang jadi bagian dari hidup sehari-hari. So mulai sekarang saat kalian ngetik chat buat gebetan atau scroll Instagram tengah malam, ingat kalian sedang mengaktifkan sebuah simfoni sains rumit yang bekerja dalam diam. Dan hey, jangan bawa HP pas lagi nyuci tangan ya, soalnya bisa layar kamu malah ngetik sendiri dan nelpon mantan. Gak lucu gak sih? Gimana menurut kalian?